Halo semuanya, untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah teori akuntansi, saya Timotius. Dan saya Angelini akan membahas mengenai kontrak efisien. Nah, kontrak efisien itu apa sih? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari kontrak efisien. Kontrak efisien sendiri adalah kontrak yang digunakan untuk menguatkan tata kelola perusahaan dengan cara membuat kontrak yang seefisien mungkin. Nah, teori kontrak efisien sendiri mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan dan melakukan perjanjian. Asimetri informasi sendiri berarti adanya perbedaan informasi yang dimiliki satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, asimetri informasi tersebut dapat muncul dalam kontrak karena manajemen memiliki informasi lebih mengenai keadaan perusahaan. Nah, pihak luar yang melakukan kontrak biasanya mencari informasi akuntansi guna melindungi diri mereka dari eksploitasi. Nah, idealnya permintaan informasi akuntansi keuangan harus memenuhi tekanan pasar dengan peran dari pengaturan standar yang disediakan prinsip umum yang ada, yang dimana praktik akuntansi dapat mengembangkan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, yaitu melalui PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi keuangan. Yang pertama itu ada dari pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman itu pasti melakukan yang namanya kontrak hutang sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kontrak hutang sendiri menjadi sumber keuangan yang penting dalam pendanaan perusahaan. Nah, terdapat dua aspek kontrak hutang yang harus diperhatikan. Yang pertama, memberikan perlindungan atas terjadinya kemungkinan yang mengancam kepentingan pemberi pinjaman. Dan yang kedua, meminta kebijakan akuntansi keuangan yang membantu mencegah kesulitan keuangan dan menyediakan early warning system jika perusahaan mengalami kesulitan yang dapat mengancam. Yang kedua, dari pemegang saham. Eksploitasi dikendalikan berdasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran performa manajer seperti net income. Juga penegasan peran statement keuangan membantu mencegah manajer dari overstating informasi yang di dalamnya selama tahun berjalan, yang dapat mengakibatkan harga saham overvaluation oleh pasar, di mana overvaluation sendiri dapat berdampak buruk bagi perusahaan, sehingga manajer harus dapat mengambil keputusan yang baik. Manajer diasumsikan bersikap rasional bertindak sesuai dengan kepentingan mereka yang mungkin dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan pemegang saham, di mana pihak manajer diasumsikan hanya akan melakukan pekerjaan terbaik apabila mereka dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri atau mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga akan muncul konflik antara kepentingan manajer dan shareholders, sehingga manajer harus dapat mengambil keputusan yang bijak agar semua pihak mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, teori kontrak efisien ini mempelajari bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan, khususnya memprediksi bagaimana reaksi manajer terhadap kebijakan akuntansi baru, sehingga dapat membantu para akuntan mengerti kenapa manajer sering merasa keberatan terhadap standar akuntansi baru, bahkan memungkinkan akuntan untuk menghargai bagaimana desain kontrak efisien akan membantu untuk menyelaraskan kepentingan manajer, pemberi pinjaman, dan juga shareholders. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Yang pertama, reliabilitas atau dapat diandalkan. Agar dapat diandalkan, informasi akuntansi untuk kontrak efisien harus didasarkan pada transaksi pasar yang terrealisasi atau transaksi yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga, di mana peningkatan nilai wajar yang belum direalisasi misalnya dianggap tidak dapat diandalkan karena dianggap salah dan mungkin dianggap bias oleh manajer serta mungkin sulit untuk diverifikasi. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi yang reliable untuk membantu dalam menjaga dari kebijakan manajer yang opportunistis serta menyembunyikan kerugian dan mencatat unrealized gains. Dan yang kedua, konservatisme, di mana informasi yang konservatif dibutuhkan pemberi pinjaman untuk membantu dalam memprediksi financial distress. Dari sisi pemegang saham, informasi konservatif dibutuhkan untuk tujuan keagenan. Baik, selanjutnya adalah PSAK 72 mengenai pendapatan kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, di sini ada contract rigidity atau kontrak yang bersifat kaku. Di sini beberapa kontrak bergantung pada variabel akuntansi. Salah satunya adalah kontrak hutang yang berjangka panjang itu mengandung kesepakatan yang berbasis akuntansi. Adapun kontrak kompensasi manajemen yang bergantung pada net income.
Nah, yang kedua adalah Employee Stock Options atau ESO yang merupakan opsi yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Di sini juga terdapat perbedaan efisiensi dan oportunisme dalam kontrak, yang dimana dilihat dari apa yang menjadi pengarah manajer dalam memilih kebijakan akuntansi. Jadi, kebijakan yang diarahkan oleh oportunisme menghasilkan keuntungan bagi manajer pada expense investor. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas yang mereka harapkan. Sedangkan jika diarahkan oleh efisiensi, manajer akan memiliki kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan efisiensi kontrak seperti GCG atau Good Corporate Governance. Implicit contracts. Dalam banyak situasi, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari efficient contracting tanpa harus benar-benar masuk ke dalam suatu kontrak yang formal. Sebagai contoh, kepercayaan yang diperoleh perusahaan atas konsistensinya melaporkan laba yang terus berkembang secara transparan. Nah, hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam itu disebut sebagai kontrak implisit atau implicit contracts. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kontrak itu berpendapat bahwa peran pelaporan keuangan adalah untuk menghasilkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak. Hal ini mempertegas kontrak hutang dan kontrak kompensasi manajemen. Nah, teori kontrak bertentangan dengan kerangka konseptual. Hal ini mendukung kenaikan penegasan pada reliabilitas dan konservatisme kondisional. Manajer memiliki pilihan atas kebijakan akuntansi. Hal ini terkait apakah fleksibilitas konsisten dengan kontrak yang efisien atau oportunisme manajer. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai apa itu kontrak efisien. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.